selamat pagi menjelang siang. Saya Barnabas Krishna Rizkykawanto. Di sini saya akan menyampaikan materi IPA kelas 9. Materi pokok yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Yang pertama adalah sistem reproduksi pada manusia. Yang kedua, sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, pewarisan sifat. Yang keempat, listrik statis. Yang kelima, rangkaian listrik. Oke, mari simak materi berikut. Bab yang pertama, sistem reproduksi pada manusia. Namun sebelumnya kita akan pelajari dulu pembelahan sel. Pembelahan sel, menurut teori sel yang dikemukakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855, semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya, dengan nama latin omnis cellula e cellula. Pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Mari kita bahas pembelahan yang pertama, yaitu pembelahan mitosis. Apa itu pembelahan mitosis? Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang mampu menghasilkan dua sel anakan yang serupa secara genetis dengan induknya. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetik sama. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan 2N. Nah, ini fase-fase pembelahan mitosis. Ada 4 fase. Fase yang pertama yaitu profase, dengan ciri membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan fragmen. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Fase yang kedua metafase. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Fase yang ketiga anafase. Kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Fase yang terakhir, telofase, membran inti mulai kembali bergabung, kromosom mulai meregang. Pembelahan yang kedua, pembelahan secara meiosis. Apa itu pembelahan meiosis? Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut haploid. Fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu fase meiosis 1 dan meiosis 2. Fase pembelahan meiosis 1 adalah profase 1. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan.
Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara. Yang berikut metafase 1. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub berlawanan. Telofase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali. Sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Fase pembelahan meiosis 2 adalah profase 2. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Metafase 2. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase 2. Kromatid berpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Telofase yang 2. Nukleus terbentuk. Kromosom terurai membentuk kromatin dan sitokinesis terjadi. Oke, demikian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk materi selanjutnya, kalian pelajari sistem reproduksi pada manusia.